Henry VIII of England atau Henry ke-8 adalah Raja Inggris yang berkuasa dari 21 April 1509 hingga kematiannya. Ia adalah anak ketiga dan putra kedua dari Raja Inggris yang sebelumnya, yaitu Raja Henry ke-7 dan istrinya Permaisuri Elizabeth of York pada 28 Juni 1491. Henry VII bersaudara, tetapi banyak di antaranya yang meninggal di usia muda. Saudara-saudaranya yang hidup sampai usia dewasa adalah Arthur, putra pertama Henry ke-7 dan pewaris tahta Inggris, Margaret yang kemudian menjadi permaisuri Raja Skotlandia, dan Mary yang menjadi permaisuri Raja Perancis. Tidak banyak hal yang diketahui selama awal kehidupannya, karena statusnya yang bukan merupakan putra pertama menjadikan dirinya tidak dipandang sebagai pewaris tahta. Pada zaman itu, orang-orang menganggap Henry di masa kejayaannya sebagai seorang raja yang menarik, berpendidikan, serta berbakat. Ia digambarkan sebagai salah seorang penguasa yang paling karismatik yang duduk di tahta Inggris. Selain memerintah dengan kekuasaan yang signifikan, ia juga seorang penulis dan komponis. Hasratnya untuk memberikan Inggris seorang ahli waris laki-laki, sebagian bersumber dari kesombongan pribadinya, dan sebagian lagi dari keyakinannya bahwa seorang anak perempuan tidak akan mampu mengkonsolidasikan kekuasaan dan memelihara perdamaian. Raja Henry ke-8 terkenal karena menikah sebanyak 6 kali semasa hidupnya. Berikut akan kita bahas satu persatu siapa saja sosok permaisuri yang pernah mendampingi Raja Henry ke-8. Yang pertama, Catherine of Aragon. Catherine of Aragon merupakan permaisuri pertama Raja Henry ke-8 dari tahun 1509 sampai dengan 1533. Dia sebelumnya adalah istri Pangeran Arthur, kakak Henry yang meninggal di usia muda. Pada tahun 1502, kakak Henry yang merupakan seorang putra mahkota Inggris, Arthur, meninggal karena penyakit keringat, yaitu penyakit menular yang menjadi wabah pada masa itu. Pada Februari 1503, Pangeran Henry kemudian dinobatkan sebagai putra mahkota menggantikan mendiang kakaknya. Untuk memperbarui perjanjian antara Inggris dan Spanyol, Henry dinikahkan dengan janda mendiang kakaknya, Catherine of Aragon. Catherine adalah putri Spanyol, anak perempuan dari pasangan Fernando II, Raja Aragon, dan Isabel, Ratu Castilla. Pernikahan baru dilangsungkan setelah Henry naik tahta dengan gelar Henry ke-8, tepatnya pada 11 Juni 1509. Saat itu Catherine berusia 23 tahun dan Henry sendiri baru beranjak 18 tahun. 24 Juni 1509, Henry ke-8 dan Catherine diurapi dan dimahkotai bersama oleh Uskup Agung Canterbury di sebuah upacara yang megah di Westminster Abbey. Penobatan tersebut diikuti oleh perjamuan di Westminster Hall. Pada bulan berikutnya, banyak acara-acara sosial yang diselenggarakan oleh permaisuri yang baru untuk masyarakat. Ia membuat kesan yang baik dan diterima dengan baik oleh rakyat Inggris. Catherine of Aragon hamil setidaknya 6 kali, namun hanya satu anaknya yang selamat, yakni seorang bayi perempuan yang dilahirkan pada tanggal 18 Februari 1516 dan diberi nama Mary. Meski pernikahan mereka telah menghasilkan satu orang putri yang hidup sampai usia dewasa, Henry tetap beranggapan bahwa keberadaan pewaris laki-laki masih sangat penting dan tidak dapat digantikan dengan perempuan. Pada tahun 1525, Henry ke-8 mulai tergila-gila oleh Anne Boleyn, seorang dayang permaisuri Catherine yang berusia 9 tahun lebih muda dari Henry. Henry mulai mengejarnya, namun Anne Boleyn menolak menjadi gundik raja.
Catherine sendiri pada saat itu sudah tidak dapat memberinya keturunan lagi. Ketakutan Henry atas murka Tuhan dan penolakan Anne Boleyn untuk menjalin hubungan di luar pernikahan membuat Henry mencoba memperoleh izin gereja untuk menikah lagi. Henry kemudian meminta pembatalan pernikahan kepada Paus Clement ke-7. Dia berdalih, ada ayat Alkitab yang menyatakan bahwa menikahi bekas istri saudara sendiri adalah suatu dosa. Paus Clement ke-7 yang saat itu berada di bawah pengaruh Charles V, yaitu Kaisar Suci Romawi, sekaligus keponakan Catherine, menolak keinginan Henry. Akhirnya, pada 23 Mei 1533, pernikahan Henry dan Catherine resmi dibatalkan oleh Uskup Agung Canterbury atas perintah Henry. Henry menyatakan bahwa Inggris memisahkan diri dari kekuasaan Paus dan mendirikan gereja Inggris yang dikepalainya sendiri. 5 hari kemudian, yaitu pada 28 Mei 1533, Henry resmi menikah dengan Anne Boleyn. Sementara itu, Catherine diasingkan dalam kastil tua serta dilarang menemui anak perempuannya. Anak perempuannya, yakni Mary, dihapus dari daftar pewaris tahta dan dianggap sebagai anak haram. 3 tahun kemudian, Catherine wafat. Yang kedua, Anne Boleyn. Anne Boleyn lahir pada tahun 1501. Ia merupakan putri dari Thomas Boleyn dan istrinya Lady Elizabeth Howard, dan dididik di Belanda dan Prancis. Di Prancis, ia menjadi dayang permaisuri Prancis. Dia menyelesaikan pelajaran bahasa Prancisnya, juga mulai menumbuhkan ketertarikan dalam bidang seni, mode, membaca, puisi, musik, dan filosofi agama. Pendidikannya di Prancis terbukti mengilhami banyak tren baru di kalangan wanita dan pejabat Inggris. Anne Boleyn kembali ke Inggris untuk menikahi sepupu Irlandianya, yakni James Butler. Namun rencana pernikahan dibatalkan. Sebagai gantinya, dia mendapatkan jabatan di istana sebagai dayang dari permaisuri Catherine of Aragon, istri Henry ke-8 yang sebelumnya. Penampilan dan sopan santun Anne mengundang banyak kekaguman di dalam istana. Raja Henry ke-8 memberikan banyak hadiah dan gelar kepada Anne dan keluarganya. Pada 1526, Henry ke-8 mulai menjalin hubungan dengan Anne Boleyn. Meski begitu, ia berkali-kali menolak rayuan Henry, sebab ia tidak mau menjadi seorang simpanan. Ia berkata bahwa akan menyerah pada cintanya jika Henry telah mengakhiri pernikahannya dengan Catherine of Aragon. Setelah raja membatalkan pernikahannya dengan Catherine, perpecahan pertama antara Gereja Inggris dan Roma terjadi. Raja mengambil alih Gereja Inggris dan Anna dimahkotai sebagai Ratu Inggris pada 1 Juni 1533. Pada 7 September 1533, ia melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Elizabeth. Henry kecewa karena memiliki seorang putri daripada seorang putra. Tetapi ia tetap berharap akan mendapatkan seorang anak laki-laki dari Anne. Di kemudian hari, Anne malah mengalami 3 kali keguguran. Pada Maret 1536, Henry mulai berpacaran dengan Jane Seymour, dayang Anne. Agar dapat menikahi Jane Seymour, Raja Henry ke-8 mencari cara untuk menyingkirkan Anne dengan menuduhnya melakukan perselingkuhan. Akhirnya, pada 2 Mei 1536, Anne ditangkap dan dikurung di Menara London atas beberapa tuduhan palsu. Di antaranya perzinahan, hubungan sedarah, dan konspirasi melawan raja. Hingga ia diadili pada 15 Mei 1536, Anne tetap menyangkal semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya. 4 hari kemudian, yakni pada 19 Mei 1536, Anne dinyatakan bersalah oleh pengadilan kerajaan dan pernikahannya dengan Raja Henry ke-8 dibatalkan. Pada hari yang sama, Anne dibawa ke Menara London untuk dieksekusi
dengan cara dipenggal. Jasadnya dimakamkan di kapel kerajaan Saint Peter at Vincula di dalam menara London. Putrinya bersama Raja Henry ke-8, yakni Elizabeth, kelak tumbuh dan menjelma menjadi salah satu ratu Inggris yang paling dihormati atau yang biasa kita kenal dengan Elizabeth I. Yang ketiga, Jane Seymour. Hanya sehari setelah hukuman mati terhadap Anne Boleyn, Henry bertunangan dengan Jane Seymour. Pasangan tersebut menikah di istana Whitehall pada 30 Mei 1536. Jane dinyatakan secara resmi sebagai permaisuri pada 4 Juni 1536. Tidak ada upacara pemahkotaan untuk Jane karena wabah menyerang London saat itu. Selain itu, ada kemungkinan juga bahwa Henry tidak melangsungkan upacara pemahkotaan untuk istri ketiganya ini sebelum dia melahirkan seorang putra. Jane tidak memiliki pendidikan yang tinggi sebagaimana istri-istri Henry yang sebelumnya, yakni Catherine of Aragon dan Anne Boleyn. Jane hanya dapat sedikit membaca dan menulis, tetapi dia lebih menguasai keterampilan menjahit atau pengelolaan rumah tangga, yakni suatu hal yang dipandang lebih berguna bagi kaum wanita pada masa itu. Jane menjadi dayang kehormatan untuk melayani permaisuri Catherine of Aragon pada 1532 dan kemudian melayani permaisuri Anne. Laporan pertama mengenai ketertarikan Henry dengan Jane adalah pada Februari 1536, beberapa saat sebelum Anne dijatuhi hukuman mati. Sebagai ratu, Jane dikatakan ketat dan formal. Hiburan mewah, keriangan, dan kemewahan rumah tangga ratu yang telah mencapai puncaknya pada masa Anne Boleyn digantikan oleh kesopanan yang ketat. Dia melarang busana Prancis yang diperkenalkan oleh Anne. Jane sendiri secara terbuka merasa prihatin pada permaisuri Catherine of Aragon dan putrinya Mary. Hal ini menunjukkan pribadinya yang belas kasih, menjadikannya sebagai tokoh yang disukai oleh rakyat jelata dan banyak bangsawan. Dia berusaha keras untuk mengembalikan Mary ke istana dan mengembalikannya ke dalam garis suksesi tahta, dan berhasil mendamaikan hubungan antara Henry dan Mary. Jane melahirkan seorang anak laki-laki pada 12 Oktober 1537. Anak tersebut diberi nama Edward dan dibaptis pada 15 Oktober 1537. Karena proses melahirkan yang dialami Jane sangat berat, memakan waktu 2 malam 3 hari, maka setelah Edward dibaptis, tampaklah jelas bahwa Jane sakit parah. Ia lalu meninggal pada 24 Oktober 1537. Jenazah Jane dikebumikan pada 12 November 1537 di kapel St. George, Istana Windsor. Jane adalah satu-satunya istri Henry yang menerima upacara pemakaman selayaknya seorang permaisuri. Sepeninggal kematiannya, Henry menggunakan pakaian hitam-hitam untuk berduka selama 3 bulan dan tidak menikah lagi sampai 2 tahun lamanya. Yang keempat, Anne of Cleves. Anne of Cleves adalah permaisuri Inggris pada 6 Januari hingga 9 Juli 1540 dan sebagai istri keempat Raja Henry ke-8. Pada bulan Maret 1539, negosiasi untuk pernikahan antara Anne of Cleves dan Henry ke-8 dimulai. Karena Henry percaya bahwa dia perlu membentuk aliansi politik dengan kakak Anne, yakni William, yang merupakan pemimpin Protestan di Jerman Barat untuk memperkuat posisinya. Keduanya resmi menikah pada tanggal 6 Januari 1540. Akan tetapi, Henry menyatakan bahwa dia tidak dapat menikmati pernikahan karena dia tidak menganggapnya menarik. Henry merasa jijik kepada Anne dan tidak bisa memenuhi tugas perkawinannya. Anne diperintahkan meninggalkan istana pada 24 Juni. Dan pada 6 Juli, Anne diberitahu bahwa Henry hendak membatalkan pernikahan mereka. Segera setelah itu, Anne diminta kesediaannya untuk membatalkan pernikahannya, dan dia setuju.
Henry ke-8 kemudian bercerai darinya setelah pernikahan mereka yang singkat, namun keduanya tetap berhubungan baik. Setelah pernikahan Henry dan Anne of Cleves dibatalkan, mantan permaisuri tersebut menerima tunjangan dan tempat tinggal seperti Istana Richmond dan Kastil Hever. Henry dan Anne of Cleves menjadi teman baik dan dia menjadi anggota kehormatan keluarga raja dan disebut saudari raja tercinta. Anne sering diundang ke istana. Atas kerjasama Anne dalam pembatalan pernikahannya, Henry mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa Anne memiliki kedudukan di atas semua wanita di seluruh Inggris kecuali dari istri dan anak-anak perempuan Henry. Yang kelima, Catherine Howard. Catherine Howard adalah sepupu Anne Boleyn, yakni permaisuri kedua Raja Henry ke-8, sekaligus ia adalah dayang Anne of Cleves, istri keempat Raja Henry ke-8. Raja tertarik dengan kepribadiannya yang penuh semangat. Ia sering digambarkan sebagai sosok yang lincah dan gesit, berjiwa periang dan bebas. Pada saat itu, sang raja berumur sekitar 50 tahun dan Catherine masih berusia 16 atau 17 tahun. Hanya 19 hari setelah pembatalan pernikahannya dengan Anne of Cleves, tepatnya pada 28 Juli 1540, Henry menikahi Catherine Howard. Dia benar-benar senang dengan ratu barunya dan menghadiahkannya tanah dan berbagai perhiasan. Setiap hari, Catherine mengenakan pakaian baru dalam mode Prancis yang dihiasi dengan permata berharga dan dihiasi emas di sekitar lengan bajunya. Henry hanya sedikit mengetahui masa lalu Catherine Howard. Hingga akhirnya, kisah cinta permaisurinya dan perilaku seksualnya diketahui oleh raja. Dua orang pria yang terlibat adalah sekretaris nenek tiri Catherine Howard yang bernama Francis Derham dan seorang pejabat dekat raja yaitu Thomas Culpeper. Derham mengakui hubungannya dengan Catherine sebelum ia menjadi permaisuri. Tetapi setelah itu dia mengaku tidak pernah dekat lagi semenjak Catherine menikah dengan Henry. Lebih jauh, dia mengatakan bahwa Culpeper mengalahkan dirinya dalam soal mendapat perhatian sang permaisuri. Salah seorang dayang Catherine Howard yakni Jane Parker diinterogasi. Dan karena takut disiksa, dia menceritakan semuanya, termasuk saat dia mengawasi dari tangga belakang ketika Culpeper keluar dari ruangan permaisuri. Saat penyelidikan, surat-surat cinta Catherine Howard ditemukan di kamar Culpeper. Dakwaan berat dikenakan kepadanya. Faktanya dia dituduh tidak sopan sebelum menikah, menyembunyikan hubungan seksual sebelum menikah, dan dianggap sebagai pengkhianatan, dan terlibat dalam perilaku zina. Culpeper dan Derham tidak memiliki akhir yang bahagia, dan pada 10 Desember di tahun yang sama, mereka dieksekusi. Kepala mereka diekspos di London Bridge. Dan pada 21 Januari 1542, Catherine Howard dihukum mati dengan tuduhan pengkhianatan. Oleh karena itu, pada 10 Februari, dia dibawa ke Menara London, dan 3 hari kemudian, dia dipenggal dan dimakamkan di kapel Saint Peter at Vincula. Yang keenam, Catherine Parr. Catherine Parr adalah putri dari Sir Thomas Parr yang merupakan keturunan Edward III dan Maud Green yang dilahirkan pada tahun 1512. Ibunya, Maud Green, adalah dayang dan teman dekat permaisuri Catherine of Aragon, yakni permaisuri pertama Raja Henry ke-8. Catherine sendiri telah menikah 4 kali sepanjang hidupnya, dan Raja adalah suami ketiga dari Catherine Parr. Berawal dari hubungan dekat mendiang ibunya dan mendiang permaisuri Catherine of Aragon, Catherine Parr kemudian menjalin persahabatan dengan Mary, putri Raja Henry dan permaisuri Catherine of Aragon. Catherine Parr sendiri pada akhirnya tergabung dalam rumah tangga Mary, dan disinilah Henry ke-8 mulai menaruh perhatian kepadanya. Catherine menikah dengan Raja Henry ke-8 pada tanggal 12 Juli 1543 di Istana Hampton Court. Pendidikan awal Catherine sama dengan yang rata-rata diterima oleh wanita dari keluarga kelas atas.
dan dia fasih dalam bahasa Prancis, Latin, dan Italia. Ia juga mulai belajar bahasa Spanyol setelah menjadi permaisuri. Ia digambarkan sebagai sosok yang kuat dan bermartabat, juga berpegang teguh pada keyakinan agamanya. Catherine Parr sendiri juga berperan dalam mendamaikan hubungan antara Henry dengan kedua putrinya dari pernikahan yang sebelumnya, yakni Mary dan Elizabeth. Catherine juga menjalin hubungan yang baik dengan Pangeran Edward, putra Henry ke-8 dengan istri ketiganya Jane Seymour. Atas pengaruh Catherine Parr, Henry ke-8 meloloskan sebuah tindakan yang memberi anak perempuannya hak suksesi ke tahta Inggris. Catherine menikmati hubungan dekat dengan ketiga anak tirinya yang lahir dari 3 istri pertama Henry, yaitu Mary, Elizabeth, dan Edward. Secara pribadi, ia juga terlibat dalam pendidikan Elizabeth dan Edward. Salah satu pengaruhnya dalam masalah pemerintahan adalah memasukkan kembali 2 putri Henry, Mary dan Elizabeth, dalam daftar pewaris tahta. Setelah sebelumnya mereka dikeluarkan dari daftar lantaran hancurnya pernikahan masing-masing kedua orang tua mereka. Raja Henry ke-8 wafat pada 28 Januari 1547, meninggalkan Catherine Parr menjanda. Henry juga memerintahkan agar Catherine Parr tetap dapat dihormati sebagai permaisuri Raja Inggris sebagaimana saat Henry masih hidup. Setelah putra Henry dimahkotai menjadi raja baru sebagai Edward ke-6 pada 31 Januari 1547, Catherine Parr pensiun dari istana dan pindah ke Manor Chelsea. Dia mengambil peran sebagai wali putri tirinya yakni Elizabeth setelah kematian raja. Setelah kematian raja pada tahun 1547, Catherine diizinkan untuk menyimpan perhiasan dan gaun ratu sebagai janda ratu. Sekitar 6 bulan setelah kematian Henry, dia menikah dengan suami keempat sekaligus terakhirnya, Thomas Seymour. Namun pernikahan itu tidak berlangsung lama. Tercatat, Catherine Parr meninggal pada hari Rabu 5 September 1548 akibat komplikasi persalinan.